Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung ya. Ini kita melanjutkan materi siklus penjualan yaitu untuk penerimaan pelanggan dan retur. Di pertemuan sebelumnya yaitu di kelas saya yang grup A2, saya sudah menjelaskan untuk siklus penjualan tapi masih yang awal, yaitu pada saat adanya penawaran, kemudian adanya pesanan, kemudian adanya pengiriman barang, dan yang terakhir adanya faktur. Baik, saudara, karena ada koreksi ya, karena materi yang saya buat ini adalah yang saya berikan di kelas saya sebelumnya itu adalah materi semester kemarin. Jadi karena kebetulan yang membuat materi adalah saya dengan Pak Yanto. Nah, ternyata oleh Pak Yanto di semester ini diubah. Ada beberapa yang berubah. Nah, salah satunya adalah transaksi untuk penjualan tunai kepada Bapak Herutono di headnote yang lama itu 6.850, sekarang berubah menjadi 6.750. Baik, saudara. Kita perbaiki, saudara, ya. Saya akan buka accurate ya. Kemudian cara memperbaikinya adalah sebagai berikut, saudara. Nah, ini kita klik faktur penjualan, kita mundur, kita cari transaksi dengan pelanggan tunai yaitu Bapak Herutono. Ya, karena kita punya nama pelanggan yaitu pelanggan tunai. Nah, ini dia, pelanggan tunai. Karena ini belum dibayar, maka bisa langsung diperbaiki, saudara. Berbeda kalau misalkan sudah dibayar. Kalau sudah dibayar, harus dihapus dulu pembayarannya. Ya, dihapus dulu baru ini bisa diperbaiki. Tapi kalau misalkan ya ini belum dibayar, gampang, langsung diperbaiki saja. Mana yang salah? Yang salah adalah misalkan unit price-nya bukan 6.850, tapi 6.750. Langsung kita ubah saja, saudara. Ya, tanpa diskon. Ingat, transaksi ini termasuk pajak, maka jumlah invoice yang kita terima adalah 6.850. Tipe pajaknya adalah sederhana. Jadi, invoice ini bisa dijadikan sebagai faktur. Nah, kemudian berikutnya, faktur pajak maksud saya. Berikutnya karena ini tunai, maka langsung kita klik terima bayaran. Jadi langsung saat itu juga invoice terbit, langsung kita terima. Berbeda kalau misalkan kita transaksinya manual. Pada saat terjadi penjualan tunai, maka dicatatnya adalah debit. Ya, kas, kreditnya adalah penjualan. Tapi kalau menggunakan accurate, harus ada 2 langkah dulu yang harus Anda lakukan, yaitu terbitkan invoice. Maka pada saat saya simpan dan tutup atau simpan dan baru, invoice ini akan tercatat dengan jurnal sebagai berikut, yaitu debit piutang dagang, kreditnya adalah penjualan. Ini kita mengabaikan PPN, saudara, supaya memudahkan. Kalau ada PPN, ya maka kreditnya ada di PPN, ya. Kreditnya ditambahkan dengan PPN, saudara. Ya, kalau kita perhatikan adalah sebagai berikut, ya. Ini jurnalnya. Kalau kita mau melihat secara transaksi ini, saudara. Nah, ini piutang dagang rupiah, kemudian PPN keluaran dan penjualan serta adanya HPP, ya. Ada HPP. Nah, ini untuk transaksi pada saat kita menerbitkan invoice. Tapi karena ini transaksinya adalah tunai, maka pada saat hari ini juga kita terima pembayaran. Cara menerima pembayarannya adalah sebagai berikut. Anda klik terima bayaran, ya, langsung kepada pelanggan tunai. Sekarang diarahkan. Transaksi ini akan dicatat debitnya apa, saudara, untuk pelunasan piutang. Seolah-olah ada pelunasan piutang di sini, saudara, karena ya model dari sistem ini, saudara. Yaitu langsung Anda klik, ya, di manakah menerima uang sebesar 6.750 tersebut, apakah dimasukkan ke kas kecil, kas mandiri rupiah, atau kas rupiah. Nah, yang kita pakai adalah kas rupiah, maka Anda klik kas rupiah. Kemudian, karena tidak menggunakan cek tunai, Anda cukup ganti saja tanggal di sini, yaitu tanggal 25 Maret tahun 2016. Termasuk transaksi, ya ini Anda ubah menjadi KM 1001 transaksi pertama. Ya, yaitu ya
Tertanggalnya sama 25 Maret 2016. Jumlahnya berapa? 6750, 6750. Kalau ini sudah, Anda cek sekali lagi, tidak ada masalah. Anda bisa simpan dan tutup. Nah, pada saat Anda simpan, langsung berubah faktur penjualan dari Tuan Herutono ini menjadi distempel atau diberi cap paid atau sudah dibayar. Oke, kalau ini sudah, maka berikutnya Anda bisa simpan dan tutup atau simpan dan baru. Ya, ini saya lakukan simpan dan tutup saja. Oke, ini untuk koreksi yang pertama. Koreksi yang kedua, apa Mbak? Mohon untuk ditunjukkan halamannya, biar saya buka juga di handout-nya. Halaman 130, Pak. Halaman 130, baik. Halaman 130. Kemarin di video Bapak itu Hmm, CV Elektro Nusantara, ya. tetapi yang di PDF ini Toko Cahaya. Oh, toko cahaya ya. Saya apa Mbak? Toko Elektro Nusantara. Oh, SI 0304, Pak. oke, berarti tapi belum dibayar ya ini ya? Belum, sepertinya Belum, belum. SI 0304. 4. Baik, saya buka SI 0304. Oke, ini dia. Save. Oh, harusnya apa, Mbak? Toko Harusnya Cahaya, Pak. toko cahaya. Baik. Nah, pelanggan tidak dapat diganti kecuali semua barang dihapus terlebih dahulu. Nah, ini nih. Nah, kalau kita mau mengganti bagaimana? Ya udah dihapus dulu. Yang penting ini belum ada transaksi ya. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, kita ikuti perintah dari apa namanya? Accurate-nya ya dihapus. Kemudian ini kita ganti dulu, Saudara. Menjadi toko cahaya. Nah, ini udah bisa. Tidak berubah, baru berikutnya kita input. Apa saja Mbak yang dibeli Mbak? 1 unit apa Mbak? Coba saya dibantu. Mbak? Acer 1 unit. 2252 ya. 6.900.000. Ya, 2252 Nikon 1 L300. unit. Harganya 6.900.000. Ada potongan tidak? 6.900.000. Oke, ada potongan? Transaksi ada potongan tidak? Tidak ada. Tidak Ya, ada. tidak ada. Kemudian ada beban angkutnya 30.000. Baik. Ini 0. Baik, sudah. Yang kedua adalah oke. Ini kita pakai center nggak apa-apa ya, karena kan ini ada 2 notebook sama apa namanya kamera. Jadi kalaupun kita mau ganti sebenarnya juga bisa saudara. Ini kita ubah menjadi di gudang gudang notebook dulu ya, supaya nanti ini bisa diproses. Baik. Kemudian yang kedua kita ambil dari Nikon L3, Nikon L3. 1 unit juga, seharga berapa saudara? Harganya 1.650.000. 1.650.000. Kemudian 0 ya, tidak ada diskon. Kemudian kita ubah di sini ya untuk menjadi gudang kamera supaya tidak muncul kalau barangnya ini saudara tidak ada. Ya kalau ini kan juga gudang kamera pasti ada. Kemudian berikutnya ya sudah ada biaya angkut yang dibayarkan, langsung dimasukkan di isian freight 30.000. Kemudian ini kita bebankan langsung ke dalam pendapatan jasa angkut. Jadi Anda langsung pilih ya, cari pendapatan jasa angkut. Dah selesai. Totalnya adalah 9.435.000 ya. 9.400 ini saudara, 35.000. Termasuk pajak ya. Iya, pajak PPN ya, totalnya adalah 8.550 ditambah 855 ditambah dengan 30.000, total investnya adalah 9.435. Kalau sudah langsung Anda simpan dan tutup. Itu dia. Kemudian barang Acer tidak ada di gudang kamera. Nah, ini yang saya maksud. Makanya tadi saya menggunakan data di center saja. Oke, kita lanjutkan saja karena kita sudah menggunakan gudang
kuantitas kurang dari 0 bisa untuk diproses ya. Oke, baik. Kemudian ya apalagi Mbak yang salah Mbak? Pak, izin bertanya, Pak. Oh, izin pertama, silakan. Silakan Mbak. Itu yang di modul ada yang digambar 300.000, Pak, bukan 30.000. Terus ngikutnya yang di transaksi apa yang di gambar Transaksi modul, saja Pak? Mbak, yang transaksi 30.000. Baik, Pak. Untuk biaya angkutnya kan Mbak? Iya, Pak, biaya angkut. Iya, iya, iya. Oke, itu aja. Diikuti transaksinya saja. Apalagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Mbak, Mas, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak mau tanyakan lagi nih? Ya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Transaksi berikutnya, ya. Transaksi berikutnya ini saya tunjukkan dulu untuk yang materi siklus, ya. Penjualan yaitu ini sudah penjualan tunai tadi sudah dikoreksi oleh kita ya. Kemudian ada penjualan jasa, kemudian ada juga berikutnya adalah faktur penjualan diskon bertingkat, juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah transaksi penerimaan barang. Penerimaan penjualan. Nah, ini dia. Penerimaan penjualan atau bahasa Inggrisnya adalah sales receive. Berbagai contoh penerimaan piutang antara lain penerimaan piutang seluruhnya, penerimaan pembayaran dengan diskon, penerimaan piutang dengan uang muka, kemudian penerimaan pembayaran dengan denda keterlambatan, penerimaan pembayaran dengan potongan biaya transfer. Ya, ini yang kita ini. Sebentar dulu, Saudara. Oke, baik Saudara. Dengan berbagai contoh penerimaan kas, kita lihat satu persatu transaksi yang pertama. Penerimaan piutang seluruhnya. Diterima penerimaan piutang dari Anggrek Komputer sebesar 15.840 dari invoice dengan nomor SI 0302. Penerimaan diterima melalui Bank Mandiri ya pada tanggal 26 Maret 2016 tanpa potongan. Bukti penerimaan kas adalah KM 1004. Baik, Saudara. Caranya sebagai berikut ya, nih karena kita langsung mempraktekannya. Jadi saya tutup dulu yang PDF. Saya akan buka accurate-nya, Saudara. Nah, ini saya buka accurate. Kemudian ada dua cara, Saudara. Yang pertama adalah melalui faktur. Ya, ini saya contohkan. Anda cari anggrek, ya satu persatu Anda mundur. Nah, ini agak lama, Saudara. Ya, Anda cari SI 0302. Kita cari SI 0302. Ya, ini contoh. Ini saya contohkan dulu aja, Saudara. Tapi saya tidak merekomendasikan Anda menggunakan cara ini karena harus nyari satu persatu. Ya. Yang harus dilakukan adalah apa, Saudara? Yang paling gampang, Anda langsung saja, ini saya tutup, langsung ke modul penerimaan penjualan. Anda klik penerimaan penjualan, kemudian Anda isi datanya, yaitu anggrek. Ya, anggrek komputer. Anggrek komputer, kemudian diterima, dari jurnal itu adalah diterima
dengan menggunakan Bank Mandiri, ya. Kemudian berarti masukkan datanya adalah di sini adalah Bank Mandiri Rupiah. Nomor ceknya kita cari informasi yang ada di soal. Cek tidak ada, saudara, ya, ceknya tidak ada, nomor ceknya, ya. Maka langsung saja di sini kita tulis tanggalnya, yaitu tanggal cek 26 Maret 2016. Walaupun di sini, saudara, tertanggalnya adalah 25 Maret 2016. Boleh. Tapi nanti akan dihitungnya adalah dari tanggal cek untuk masa potongannya. Kemudian menggunakan nomor buktinya adalah KM1004. Oke. Di sini adalah KM1004. 25 Maret sudah. Mana yang akan dibayar? Ada dua invoice. SI 0225 sama SI 0302. Dan tanpa potongan. Maka kalau misalkan Anda mau klik potongan seperti yang di siklus pembelian, klik kanan, total diskon. Tapi di sini perintahnya adalah tanpa potongan walaupun transaksi baru 20 Maret. Misalkan demikian, saudara. Sekarang dilunasinya 25 Maret. Nah, karena mungkin kesepakatan tidak ada potongan, misalkan juga pada saat transaksi sebelumnya, pada saat invoice, ini sudah ada pemberian potongan. Nah, kalau sudah ada pemberian potongan, maka kita mungkin kebijakan sudah nggak usah dikasih potongan lagi. Kesepakatan antara penjual dan pembeli mungkin pada saat itu, ya. Jadi kita asumsikan demikian, saudara. Jangan kita kaku, loh Pak, kalau itu adalah 210 N30 harusnya dapat potongan. Ya memang. Tapi mungkin ada ketentuan-ketentuan lain nih, saudara. Dari kesepakatan antara balapan komputer dengan anggrek. Nah, kita ikuti aja perintah soalnya. Tidak ada potongan, maka ini yang kita centang. Kita pilih SI 0302. Jumlah yang dibayarkan adalah 15.840. Kemudian jumlah apa yang dibayarkan langsung Anda klik aja tanda kalkulator ini, atau kalau dalam bahasa accurate-nya adalah recall, ya. Nah, klik. Nah, sudah 15.840, saldo kreditnya 0. Kalau sudah, langsung Anda simpan dan tutup. Nah, ini saudara. Demikian. Kemudian berikutnya adalah ya, penerimaan piutang dengan diskon. Nah, ini baru contoh penerimaan piutang dengan diskon. Diterima pelunasan piutang dari Delima atas tagihan dengan nomor sales invoice adalah 0303, dibayar dengan cek Bank Mandiri tertanggal 25 Maret. Atas pelunasan ini diberikan diskon sebesar 185.000. Nomor bukti penerimaan kas adalah KM1004. Loh, kok sama 104? Oke, nanti kita perbaiki aja, sudah. Kita ngikuti aja. Sekuensinya apa? Sekuensialnya apa? 1005, ya udah kita pakai 1005. Ya, jadi kita perbaiki aja karena sebelumnya 1004 kok ini 100, nggak mungkin, saudara. Dan accurate juga tidak akan bisa memproses itu. Baik. Maka caranya adalah dari Delima, ya, kita masuk penerimaan penjualan. Kemudian berikutnya kita pilih Delima komputer, ya, menggunakan kas Mandiri Rupiah, ya. Tanggalnya adalah tanggal 25.03.16. Ini KM1004, kita biarkan saja, saudara, ya, nggak apa-apa. Tanggal 25 Maret 2016. Delima ini dibayar, dicentang. Kemudian kita klik kanan, info untuk potongan, diskon. Ya, 210, ya. Apa namanya? Diskon dianjurkannya adalah 29.700. Ya, 29.700. Tapi di soal bunyi bagaimana? Atas pelunasan ini diberikan diskon 185.000. Nah, ini dia, saudara. Ya, SI. Oh, maaf, sebentar. Sebentar, kita cek dulu soalnya, saudara. Di soal ini diterima pelunasan Delima SI 0303. Sebentar ya, saudara. Tapi di data kita
D5 komputer itu adanya SI0308. Oke, kita batalkan dulu, saudara. Saya cek dulu. SI0303 itu punya siapa, saudara? Faktur penjualan. Ya. Ini D5 kemarin. Ya, 1485. Saya mundur dulu ya, saudara ya. SI0303 transaksi kita dengan siapa ini, saudara? Iya, SI0303 dengan ini, saudara, toko cahaya. Oh, berarti soalnya ada yang salah, saudara. Kita ikuti saja petunjuknya, saudara, pakai SI0308, D5. Ya, supaya Anda nggak bingung, ini nanti ada keliru, karena SI0303 ada punyanya cahaya. Baik, ini saya langsung saja, saudara. Ya, kita ikuti data kita yang kita punya, yaitu D5 komputer. Ini Bank Mandiri, tanggalnya timah pembayaran 25 Maret 16, KM 1005 sama di sini juga 25/03/2016. Kemudian SI0308 kita centang, saudara. Ya, pembayaran, kemudian total diskonnya ini dianjurkan adalah 29.700, tapi oleh perusahaan dikasih total diskonnya adalah 185.000. 185.000. Kemudian dibebankan ke dalam potongan ya penjualan. Mana potongan penjualan? Potongan penjualan ini apa, saudara? Kita adalah D5 itu kamera. Maka kita pilih adalah potongan ya. Potongan penjualan kamera, atau masukkan potongan penjualan termin. Nah, ini juga bisa, saudara. Kita lihat di soalnya itu dimintanya apa, saudara, supaya sama saja, saudara ya. Kita lihat, oh, mintanya potongan penjualan termin. Baik, kita ikuti potongan penjualan termin. Ya, potongan penjualan termin supaya nanti sama. Oke. Nah, sudah. 185 yang dibayarkan adalah 1.300.000. Kita lihat transaksinya D5 ya. Ada perbedaan, saudara, dengan antara gambar dengan bunyi soalnya nih, saudara. Ini coba nanti saya tanyakan ke Pak Yanto ini. Di sini adalah CV Elektro Nusantara, tapi yang di gambar itu adalah save dari yang di soal bunyinya adalah PT D5. Kita ngikuti yang mana? Nah, ini. Kalau ngikuti D5, ya saudara, kalau ngikuti D5 itu SI0308. Tapi kalau mengikuti yang digambar, itu adalah CV Elektro Nusantara SI0304. Oke, coba saudara. Ini saya ikuti dulu aja dah, yang ini saya batal dulu, saya batal. Saya hapus. Ya, saya hapus dulu, saya batal. Ya. Sebentar, saudara, saya ulangi lagi. Ini bingung ini Pak Yanto nih, mana nih? CV Elektro Nusantara. Oke. Mandiri Rupiah. Tanggalnya adalah 25. Tapi CV Elektro Nusantara tidak ada. Ini tidak ada, saudara, transaksi. Oke, kita ikuti soal aja ya, saudara ya. Biar nggak bingung, saudara. Karena yang penting adalah prosesnya bagaimana Anda tahu untuk menampilkan adanya potongan. Oke. CV Elektro Nusantara tidak ada transaksi. Ya. Atau jangan-jangan yang tadi kita ubah, saudara. Ada perubahan. Ya. Dari transaksi sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita kembalikan saja ke 250316. Ini dulu saya ubah ke D5 komputer. Saya kembalikan lagi. Nggak apa-apa, saudara. Kas Mandiri Rupiah.
tanggal 25, oke, KM 1005, tanggal 25.03.16. Nggak apa-apa, saudara. Ini kita ya berbeda dengan gambar yang ada di handout, tetapi kita ikuti aja transaksinya saja, saudara. Potongan penjualan termin. Baik. Oke. Klik 1,3. Langsung simpan dan tutup. Oke, baik. Selesai. Jadi tolong nanti Anda ikuti saja. Bagaimana, Mbak? Ini saya yang S1 0308 sudah saya lunasi, Pak. Di transaksi trade-in halaman 139. Sudah dilunasi? Iya. Yang transaksi trade-in barang bekas. L3. SI 0308. 8, iya. Dengan delima? Iya, Pak. Oh, karena ini, Mbak. Sebentar. Delima ini kan kita transaksinya trade-in. Iya kan, Mbak? Cuma kan di handout-nya itu berbunyi, untuk transaksi pelunasan akan dijelaskan pada saat materi pelunasan. Kan gitu, Mbak? Bener nggak? Iya. Ada di handout-nya, coba dicek lagi nanti. Maka ya pada saat kita bahas tentang pelunasan ini, Mbak, yang harus kita ini apa namanya, baru diajarkan bagaimana pelunasannya. Berarti pas transaksi trade-in nggak ada penerimaan pelunasan ya, Pak? Belum ada. Walaupun Mbak, harusnya sudah ada, tapi oleh soal itu dibuat. Oke, nanti kita lihat aja. Kita apa namanya? Karena ada perbedaan ini, perbedaan transaksi, saudara, ya. Tapi ini saya lihat nih kayaknya Pak Yanto ini agak ini nih, ada ketidakcocokan. Nanti saya ngomong lagi kepada beliau, saudara. Ya. Saya lanjut dulu aja ya, Mbak, ya. Baik, Pak. Nanti kita perbaiki kalau misalnya ada kita menemukan transaksi dengan delima yang sudah kita lunasi ini, saudara. Oke, baik. Berikutnya adalah ya penerimaan piutang dari penyelesaian uang muka. Diterima pembayaran atas tagihan dari Bougainville Computer sebesar 13.284.800. Dibayar melalui Bank Mandiri tanggal 25 Maret. Nomor bukti penerimaan kas adalah KM 1005. Nah, saya punya sudah 5, berarti nanti 1006. Jumlah tersebut sekaligus merupakan settlement atas uang muka yang telah dibayarkan pada saat dilakukan sales order dan setelah dikurangi adanya potongan termin. Ya. Nah, kemudian caranya adalah sebagai berikut, saudara. Melalui menu ya, sales order ya. Kemudian isi combo box ya dipesan oleh dengan Bougainville Computer. Ya, kita masuk ke list. Caranya adalah sebagai berikut, saudara. Daftar, ya. Kemudian penjualan, pesanan, sales order. Kemudian filter tanggal ini kita hilangkan. Kemudian kita centangin dulu, saudara. Kita lihat. Mana dengan Bougainville? Nah, ini. Tanggal 19 Maret, Bougainville. Ini prosesnya adalah ditutup. Ya, ditutup. Ya, prosesnya adalah statusnya ditutup. Ada uang muka 10 juta. Kita lihat. Transaksinya adalah SO 0302. Betul. Ya. Nah, ditutup. Jika pesanan penjualan tersebut dibuka kembali, maka pada form pesanan penjualan akan tampak bahwa pesanan tersebut sudah ditutup. Dan barang yang dikirim hanya sebagian, dikirim 3 dari 4. Oleh sebab itu, ya, pesanan penjualan ini tidak dapat diproses lagi. Yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan sales invoice adalah delivery order. Karena
sales ordernya sudah ditutup, saudara. Jadi dalam kasus ini kita tidak bisa lagi menggunakan. Intinya demikian, saudara. Nah, kemudian, saudara ya. Assalamualaikum Pak Darto. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Gimana Pak? Oke, baik saudara, mohon maaf. Nah, kemudian berikutnya Anda perhatikan. Transaksi ini karena ada penyelesaian uang muka, ya, maka alokasi uang muka yang telah dibayar ke faktur penjualan. Sehingga yang dibayar pelanggan adalah jumlah faktur dikurangi dengan nilai uang muka. Oleh karena itu, saudara, karena tadi sales ordernya sudah ditutup, mengubah dulu dari delivery order ke dalam ini, saudara, ke dalam sales invoice. Baru berikutnya ada penerimaan pelunasan dari pelanggan, ya. Kemudian caranya adalah sama, perhatikan, kita masuk ke dalam daftar, ya, list, penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Bukan pesanan lagi, tapi pengiriman. Kemudian kita cari ini filter yang tanggalnya ini kita hilangkan dulu. Kemudian berikutnya adalah hanya yang belum ditagih. Nah, kita hilangkan juga, saudara, supaya kita bisa lihat kita transaksi dengan siapa, saudara? Dengan Bougainville. Oke, ini Bougainville Electric ada. Dengan nomor DO 0302. Maka Anda double klik, saudara. Ya, Anda buka, Anda double klik, ya. Kemudian kita buka, saudara. Di delivery order terlihat, saudara, jumlah kuantitas yang dikirim itu 3. Nah, gini, saudara. Jumlah invoice pesan 4, tapi yang kita kirim cuma 3. Nah, oleh karena itu, bagaimana Pak cara untuk mengubah? Cara untuk mengubah menjadi faktur, tidak lagi Anda keluar dari tampilan delivery order ini, saudara, langsung masuk ke faktur, jangan. Tapi Anda tinggal klik ini aja, saudara. Ada di atasnya adalah link untuk faktur. Anda klik fakturnya. Nah, ini dia. Jadi kita membuat faktur berdasarkan jumlah barang yang sudah kita kirim. Nah, ini ada 3 unit, ya, di Bougainville. Kemudian tinggal kita isi saja informasinya, saudara, sesuai dengan petunjuk yang ada di soal, yaitu BGV, nomor PO-nya adalah BGV 01, invoice-nya adalah 0309, tanggal invoice-nya menjadi tanggal 25 Maret. Nah, ini 25.03.16. 25.03.16. Baik. Kemudian tertanggalnya sudah, berikutnya adalah data. Ini data yang berasal dari delivery order, ya, delivery order yaitu 3 unit dengan harga 7.200.000, totalnya adalah dengan pajak adalah 23.760.000. 23.760.000
Maka setelah berubah menjadi invoice, jangan langsung Anda simpan dan tutup. Tapi Anda terima pembayaran. Nih, perhatikan nih, video ini memang agak panjang langkahnya, saudara. Dari kita cek dulu di sales order, ternyata sudah ditutup. Karena nggak bisa kita ubah. Tapi karena sudah dikirim, maka sekarang kita buka adalah dari delivery order. Dari delivery order, dari pengiriman barang. Dari delivery order sekarang kita ubah menjadi apa, saudara? Menjadi invoice. Baru berikutnya penerimaan pembayaran ini kita dari sales or invoice ini kita ubah menjadi pelunasan, yaitu dengan cara terima bayaran. Anda klik terima bayaran. Kemudian isi informasinya, tulis nomor bukti pengiriman kasnya KM1008. Kas Mandiri Rupiah, ya. Kemudian pastikan yang telah tercentang adalah SI0309, ya. Kemudian klik kanan, ada potongan penjualan sebesar 475.200. Oke, baik. Kita cek, ya, di Bank Mandiri terimanya tanggalnya adalah tanggal 25 Maret, ya. Tanggal 25 Maret. Oke. Ini adalah KM 1006, kita ikuti saja, saudara, sekuen, jangan ikuti soal lah. Soal nanti berubah-ubah. Soal 1008 ini. Ya, ini biarkan saja 250316. Baik. Kemudian pastikan yang tercentang adalah SI0309. Betul, sudah tercentang. Diskonnya berapa? Nah, ini dia diskonnya. Klik kanan, diskon. Sebesar 475.200. Tulis 475.200. Akun diskonnya yaitu diisi dengan potongan penjualan termin. Kita cari potongan penjualan termin. Potongan penjualan termin. Potongan penjualan termin. Aduh, mohon maaf. Ini berubah. Potongan. Loh, kenapa ini? Kok nggak mau? Kenapa selalu? Nah, ini. Potongan, saya mundur dikit lagi. Mohon maaf ya, saudara. Saya nggak tahu ini kenapa ini. Saya tak mundur lagi. Potongan penjualan faktur. Nah, ini dia. Nah, harus diakali dulu, saudara. Baik, setelah itu Anda klik OK. Nah, 475 dilihat di soal adalah 13.284.800, saudara. Sesuai dengan di soal, ya, sisa tagihan setelah dikurangi dengan uang muka. Ini ada uang muka, ya, uang muka sudah dipotong. Kemudian sekarang sisanya adalah 13.284. Jadi kita mula-mula 23.760, sudah ada uang muka, sudah dikurangi 10 juta. Sekarang sisanya adalah 13.760, ada potongan 475, sekarang yang terbayar adalah 13.284. Ini Anda klik recall. Nah, ini dia. Kalau sudah, Anda simpan dan tutup. Sehingga invoice yang SI0309, dia akan keterangan paid. Nah, ini pun juga sama, Anda simpan dan tutup. Ya, baik. Sampai di sini ada mau ditanyakan, saudara? Ini pun juga sudah berubah nih ya. Ini udah berubah menjadi invoice. Jadi kita tutup saja. Maka kalau Anda perhatikan ini, saudara, Bougainville Electric yang tadinya belum tercetak, ya. Ini adalah yang belum ditagih, misalnya kita centang ini. Nah, ini udah hilang, saudara. Karena sudah ditagih. Tapi kalau ini kita centang, masih muncul Bougainville Electric. Tapi kalau yang dicentang hanya yang belum ditagih, maka dia udah hilang. Kenapa? Karena sudah ditagih. DO-nya itu sudah berubah. Sudah ada penagihan. Baik, sampai di sini, saudara. Ada yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, saya lanjut untuk transaksi berikutnya, yaitu di halaman 148, sudah perinciannya, kemudian di 149. Penerimaan piutang
dengan denda keterlambatan, ya, yaitu diterima pelunasan piutang dari anggrek komputer atas piutang nomor faktur SI 0225. Dikenakan denda keterlambatan 2%, yaitu 900.000, saudara. Pelunasan melalui kas mandiri rupiah dengan nomor bukti transaksi adalah KM 1009. Denda keterlambatan diakui sebagai pendapatan lain di luar usaha. Maka berikutnya adalah ya, Anda masuk ke dalam penerimaan penjualan. Ini Anda klik penerimaan penjualan. Kemudian Anda pilih nama customer-nya adalah anggrek komputer. Ini anggrek komputer. Disimpan di dalam kas mandiri rupiah. Kemudian tanpa nomor cek, ya kita nggak tahu ceknya. Kemudian di sini adalah transaksi, tanggalnya adalah tanggal 28/03/16. Kemudian kasih keterangan pelunasan piutang. Oke. KM 1007, nggak apa-apa, saudara. Yaitu tanggalnya adalah 28/03/16. Kemudian ini dicentang, saudara. Pelunasan. Sebesar berapakah? Ya, 45 juta. Denda 2%. Maka cara memasukkan denda keterlambatannya itu adalah, saudara, kalau potongan kita, jadi kebalikannya, saudara. Kalau di sini kebalikannya. Caranya adalah tetap masuk ke dalam total diskon ini, saudara. Anda klik kanan, diskon, ya. Cuma kalau biasanya kita diskon itu langsung kita masukkan, misalkan 2% dari 45 juta 900.000. Nah, begini, saudara. Kalau diskon, tapi karena ini denda, maka dikasih tanda minus di depannya. Supaya nanti menjadi apa? Dia tidak mengurangi nilai 45 juta, tapi malah menambah. Kemudian masuk ke dalam apa, saudara, akunnya, ya. Yaitu yang minta adalah pendapatan lain di luar usaha. Baik, kita lihat pendapatan lain di luar usaha. Pendapatan lain di luar usaha. Pendapatan lain di luar usaha. Ini dia pendapatan. Nah, ini dia pendapatan lain di luar usaha. Baik, klik. Nah, sudah. Ingat, di sini adalah minus. Jangan positif. Kalau positif nanti dia mengurangi. Karena ini adalah informasi diskon potongan. Jadi lawannya, saudara. Anda klik OK. Nah, ini minus dia. Sehingga nanti jumlah yang dibayar adalah 45 juta plus dendanya 900.000. Maka kalau ini diklik 45.900, kalau Anda simpan dan baru, kita lihat jurnalnya, saudara. Jurnal transaksi ini, ya, supaya kita tahu bahwa ada pendapatan lain-lain, yaitu sebesar 900.000. Nah, ini kita lihat, saudara. Jurnal yang dicatat oleh Accurate adalah debit kas mandiri rupiah 45.900, pelunasan piutang dagang rupiah 45 juta, dan pendapatan lain di luar usaha dari denda, yaitu 900.000. Nah, sudah. Begitu, saudara. Ya. Nah, kemudian sampai sini ada yang mau tanyakan, saudara? Ada yang mau tanyakan? Lihat nanti di catatan 5.8 ya. Untuk memasukkan denda itu adalah melalui pop-up Windows ini, saudara, Windows diskon, ya, Windows informasi diskon. Ya, tapi karena ini adalah potong denda, maka dikasih tanda minus. Gitu ya, saudara, ya. Baik. Sudah mau selesai, saudara. Materi terakhir yaitu retur. Nah, kita lihat sekarang. Sebelum kita bahas ke retur, ada yang mau tanyakan? Biasanya Savio ini. Mas Vio, mau tanya, Mas? Belum, Pak. Belum. Bisa mengikuti? Belum. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Kalau sudah,
Ya, kalau memang belum ada yang mau ditanyakan, ya selain Savio, yang lainnya silakan kalau mau ditanyakan. Tapi kalau tidak, saya lanjut. Nah, berikutnya adalah retur penjualan. Beberapa transaksi yang terjadi akibat adanya retur penjualan tersebut adalah yaitu retur barang tetapi belum ditagih atau belum difakturkan. Barang diretur tetapi faktur belum dilunasi. Atau barangnya diretur tapi sudah dilunasi fakturnya. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Baik, kita lihat satu persatu soalnya ya atau transaksinya. Anda bisa lihat di handout mulai halaman 150. Ya. Diterima barang dari 5 komputer sebagai barang retur karena LCD mati. 1 unit Acer dari DO 0303, nomor bukti adalah sales retur ya atau sales return 0301 SR. Oke, baik. Karena belum dibuat faktur penjualan, kita masuk ke dalam retur penjualan, pilih customer-nya adalah ada 5 komputer. Kondangan di Sapom ini. Oke. Retur penjualan. Kita pilih dari 5 komputer. Ya. Kemudian kemudian berikutnya SR-nya adalah SR 1001. Ya, kita lihat SR 1001. Ya. Oh, sorry. SR 0301. Ya, SR 0301 bukan SR 1001, maaf. Ini saya ganti SR 03.01. Tanggalnya adalah tanggal 28 Maret. 28. Ya, ini saya ganti 28.03.16. Nomor fiskalnya juga sama, SR 0301. Oke. Kemudian kita pilih dari DO 0303. Nah, ini. DO 0303. Ya. DO 0303. Kita lihat DO 0303. Acer 2252. Ya. Caranya adalah Anda jangan klik di item tapi di item description. SO0, nah ini dia, Acer 2252. Klik. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Ya, boleh yes, boleh no. Karena bisa kita ubah, saudara, baik yes maupun no. Kalau no ya sudah no aja. Kita isi manual. Berapakah yang diretur, saudara? Kita lihat 1 unit, ya, 1 unit tanpa ada unit price-nya. Kemudian jumlahnya juga kita kembalikan ke gudang apa, saudara? Ke gudang notebook. Oke, kita isi ke gudang notebook. Sudah ini, di atas gudang notebook. Sudah, karena memang ini baru dikirim. Jadi kita nanti menggunakan harganya adalah harga dari pada saat kita mengirim. Kalau sudah, Anda simpan dan baru. Ya. Nah, kemudian kita mundur 1 langkah dulu, saudara, untuk melihat transaksi retur tadi, saudara. Yaitu, perhatikan, D5, kita lihat jurnalnya. Pengembalian 1 unit Acer 2252. Nah, ini dia, 6.500.000. Ya. Karena belum ada piutang, jadi belum ada ini, tapi langsung persediaannya kembali 6.500.000. Ya, nanti Anda perhatikan di dalam jurnal tersebut, saudara. Jurnalnya adalah demikian. Di halaman 151 sama seperti yang saya tunjukkan, ya. Retur penjualannya di debit 0, ya. Kemudian piutang dagangnya juga 0 karena memang belum ada piutang, saudara, yang kita catat. Tetapi kita hanya menerima barang-barang kita kembali, kemudian barang dalam pengirimannya disesuaikan, ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saudara? Ya, tinggal Anda ikuti aja ya kalau memang belum ada yang mau ditanyakan. Baik, ini saya simpan dan baru ya. Karena kita masih membahas mengenai retur. Kemudian berikutnya adalah retur penjualan dari faktur yang belum lunas. Dikembalikan barang dari toko cahaya karena LCD mati. 1 unit Acer 2252
Nomor faktur barang ini adalah SI 0303. Nomor returnya adalah 0302. Baik. Toko Cahaya, kita pilih Toko Cahaya. Tanggalnya adalah tanggal 28, sama. Ini sama SR 03.02. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 28.03.16, 28.03.16. Baik. Dari sales invoice nomor berapa? SI 0303. Nah, ini dia. SI 0303. Ya, mohon untuk diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah mohon untuk yang masih aktif speakernya dimatikan dulu saudara. Ya, ini siapa ini? Mbak siapa ini? Oke, baik. Kemudian berikutnya adalah kita pilih SI 0303, yang dikembalikan adalah 1 unit Acer 2252 seharga 6.800.000. Kita pilih S2252. Tidak, ya, kita ini 1 unit. Oke. 6.800.000, kemudian di situ ada potongannya. Jadi totalnya adalah 6.664.000 dengan sebelum PPN, dengan PPN 7.330.000. Baik. Enter. Oke, selesai. Ya, kalau retur, Pak, bedanya apa, Pak, dengan yang tadi, Pak? Kalau yang tadi, karena belum ada invoice-nya, maka unit price-nya masih 0. Berarti belum ada piutang yang kita akui. Kalau ini sudah ada, maka jurnalnya, ini kalau ini kita simpan dan baru, ya kita mundur 1 langkah lagi, kita cek jurnalnya, adalah sebagai berikut, saudara. Ada piutang yang dihapus, artinya yang dikredit, saudara. Karena ada pelunak ini, ada retur. Nah, ini lihat, saudara. Returnya debit ada angkanya 6.800.000. Kemudian berikutnya piutang dagangnya juga sama. Dan ingat, ada potongan penjualannya. Ya, jadi perbedaannya dengan yang transaksi tadi, yang dari DO, adalah demikian. Ya, saudara. Adanya apa, saudara? Adanya transaksi piutang dagang yang dikredit. Nah, ini bedanya, saudara. Kalau yang tadi 00, masih 0, cuma transaksi barang aja yang kita terima. Kalau sekarang ini adanya piutang yang dikredit, termasuk potongan dan termasuk pencatatan retur. Demikian, saudara. Baik. Ini saya simpan dan baru, karena masih ada transaksi lagi. Kita lihat transaksi berikutnya. Retur penjualan dari barang yang telah lunas. Nah, ini dia. Diterima 1 unit Acer 2252 dari Bapak Herutono. Siapakah Bapak Herutono? Pelanggan tunai. Karena LCD pecah ketika diterima beliau. Tadi di awal-awal ada perbaikan, ya, saudara, terkait dengan Bapak Bapak Herutono. Nah, ini, saudara. Nah, ini aneh lagi, saudara. Tadi di awal uang yang dikembalikan adalah 6.750.000, ya, Mbak, ya. Sekarang ini kembali lagi 6.850.000. Oke, kita lihat, ikuti apa yang sudah kita input saja, saudara. Jadi nanti tinggal Anda sesuaikan saja. Caranya adalah nomor faktur untuk barang ini adalah SI 0305. Nomor bukti retur adalah SR 0303. Transaksi di atas terdiri dari 2 kegiatan, yaitu 1, transaksi sales return melalui modul sales return. Kemudian yang kedua adalah transaksi pengembalian uang yang telah dibayar melalui modul jurnal. Nah, ada 2 cara, saudara. Dua langkah untuk menyelesaikan retur yang sudah retur pengembalian barang, ya, karena sudah dibayar. Baik, kita pilih ini transaksinya, pilih pelanggan tunai. Oke, SR03 ini sama SR0303. Tanggalnya adalah tanggal 28, ya, Maret 2020.
Oh, 29, mohon maaf. Ini sudah 29.03.16, 29.03.16. Baik. Kemudian kita pilih SI 0305 yang dikembalikan adalah ESER 2252. Apakah Anda ingin meretur semua? Oke. Admin. Ya, ini dia ini Saudara. Nah, ini dia. Tadi kan kita ubah. Awal-awal 6850, sekarang 6750. Kita ikuti yang sudah kita ubah aja, sudah. Jangan diubah kembali lagi ke 6850. Sudah. Kemudian berikutnya jumlah yang dikembalikan adalah 6.750 karena termasuk pajak. Kalau sudah selesai, langsung Anda simpan dan tutup ya, karena kita akan masuk ke dalam untuk mengembalikan pengembalian uang kepada Tuan Herutono, yaitu sebesar 6.750, Saudara. Baik, ini saya simpan dan tutup. Nah, bagaimana Pak cara pengembaliannya? Cara pengembaliannya tidak melalui modul di dalam penjualan ini, Saudara, tapi melalui modul buku besar. Kita masuk ke dalam jurnal umum. Ya, jurnal umum untuk mencatat pengembalian. Jadi kita secara manual di sini, Saudara. Ya, manual maksudnya manual tidak melalui sistem rangkaian siklus ya, tapi melalui bukti jurnal umum. Sebetulnya juga bisa, Saudara, selain bukti jurnal umum bisa juga ke kas bank. Tapi oke lah, supaya tidak, bisa saja kalau untuk bukti jurnal ini kita lebih kepada kasnya adalah kas rupiah. Kalau ini mungkin nanti transaksi dengan bank. Jadi dengan menggunakan kas bank mandiri. Kita tulis dulu, Saudara, nomor vouchernya adalah JV1001 ya. Kita tulis JV ya, jurnal voucher 1001 tertanggal 29 Maret 2016. Nah, kita kasih keterangan pengembalian ya. Mungkin sedikit berbeda dengan yang di handout, pengembalian uang ya kepada Tuan ya Herutono. Ya. Herutono, kemudian dalam kurung kasih keterangan adalah dari transaksi retur. Nah, gini aja, Saudara, biar jelas. Maka debitnya apa, Saudara? Debitnya adalah piutang dagang rupiah, karena transaksi dengan Tuan Herutono kita batalkan. Nah, tapi Saudara, mohon untuk di subsidiary ledger ini Anda tulis, Anda pilih, ini kepada siapa? Supaya nanti transaksi dengan invoice dengan Herutono itu sudah habis, Saudara, sudah selesai. Nah, ini kita pilih, yaitu pelanggan tunai. Nah, ini dia. Anda pilih pelanggan tunai. C07. Sebesar berapa, Saudara? 6.750. Nah, demikian. Kemudian, berikutnya adalah, karena kita membayar piutang, ya, langsung di sini adalah menggunakan kas rupiah. Sebesar berapa, Saudara? 6.750. Nah, ini nggak ada subsidiary ledger. Jadi tidak ada buku pembantunya. Yang dimaksud dengan subsidiary ledger adalah buku pembantu. Karena kita punya banyak pelanggan, maka pelanggan manakah untuk transaksi ini, Saudara? Yaitu dari pelanggan tunai. Supaya jelas transaksi dengan invoice sebelumnya. Nah, sudah. Kalau sudah, langsung Anda simpan dan tutup. Nah, itu dia. Ya. Selesai sudah, Saudara, untuk transaksi retur yang sudah dilunasi, kemudian ada pengembalian uangnya, Saudara. Nah, maka Accurate akan membuatkan berbagai macam jurnal, nanti Anda bisa lihat sendiri. Selesai sudah, Saudara, materinya. Yang lainnya adalah menyajikan informasi piutang dan pelanggan, sama seperti seperti siklus pembelian. Anda mau melihat laporan, nanti dicoba-coba ya, Saudara ya. Daftar laporan, Anda mau lihat yang apa nih? Karena akun piutang dan pelanggan, maka Anda pilih akun piutang pelanggan. Anda misalkan daftar umur piutang misalkan, ya. Anda bisa lihat adalah rincian umur piutang. Nah, ini Anda double klik. Kemudian Anda kasih batasan tanggalnya adalah tanggal 31 Maret 2016 misalkan, 31.03.16, kemudian Anda klik OK. Ini contoh, Saudara, ya. Nah, Pak, kalau nanti sedikit berbeda misalkan dengan Anda bagaimana, atau yang dengannya di handout, ya selama Anda mengikuti
contoh seperti yang kita sepakati ini, saudara, ya diabaikan saja nggak apa-apa, saudara. Karena tadi ada beberapa yang berbeda, saudara. Seperti yang di handout dengan yang kita kerjakan, saudara. Ada satu transaksi itu mungkin akan berbeda. Tapi kalau yang lainnya sama, ya sudah. Ini sebagai contoh untuk rincian umur piutang. Apalagi, misalkan faktur belum lunas, Anda bisa per tanggal 31 Maret, faktur mana sajakah yang belum lunas, Anda bisa lihat juga. Ya, ini sebagai contoh untuk menampilkan laporan terkait dengan piutang kepada pelanggan-pelanggan kita, saudara. Nah, kita lihat, oh ini yang belum lunas, ya. Bougainville ada 3. Ini cadangan kerugian piutang jangan dilihat terus ya, saudara. Ini hanya sebagai apa ya, saudara? Sebagai karena kita kemarin mensiasati untuk memasukkan saldo cadangan kerugian piutang. Nah, ini saudara. Ya, umur piutang nanti ada ya. Atau misalkan Anda mau perincian per customer juga Anda bisa lihat ya. Per customer seperti apa? Misalkan ya di sini per customer rincian umur piutang ya dari customer kita, saudara ya. Laporan pelanggan. Nah, ini bisa kita lihat daftar laporan pelanggan. Nah, ini Anda klik laporan pelanggan, double klik ya. Kemudian transaksi kita dengan pelanggan A, B, C, D ini semuanya ada, saudara. Ya. Kita lihat parameternya dari tanggal kapan? 01.03.16 ke tanggal 31.03.16. Oke. Hanya menampilkan pelanggan yang mempunyai transaksi. Kita klik. Ini contoh. Ya. Nah, ini. Dengan Bougainville kita ada transaksi, ada penambahan, ada pengurangan, ya. Kemudian saldo akhirnya adalah 25.668.700. Kemudian berikutnya adalah dengan ya pelanggan-pelanggan yang lain misalkan yaitu toko cahaya ada. Ya, ini yang masih ada. Ya, yang masih ada saldo utang kepada kita. Oke, saudara, demikian saudara. Materi kita penjelasan untuk siklus penjualan sudah selesai. Besok atau hari Kamis saya di kelas A2 akan melanjutkan untuk transaksi falas. Jadi kita lebih dulu nggak apa-apa, saudara. Ya, jadi kita lebih dulu nggak apa-apa. Malah lebih enak, saudara, nanti di akhir-akhir Anda tinggal fokus untuk mengerjakan tugas. Ya. Oke, saudara, ada yang mau ditanyakan? Selesai sudah pembahasan untuk siklus penjualan, khususnya penerimaan pelunasan dari pelanggan dan adanya retur. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Halo. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Novita. Yang penerimaan pelunasan trade-in itu nanti diinput nggak ya, Pak? Oh, ini tadi transaksi nggak ada ya, Mbak ya? Berarti hilang itu transaksi, Mbak. Anda sudah termasuk udah telanjur? Telanjur? Udah, Pak. Nggak apa-apa, Mbak. Biarin aja, nggak apa-apa. Karena memang dari tadi kita nggak ada kan transaksi pelunasan untuk trade-in ya? Kalau di modul tuh ada, Pak. Oh, yang di awal-awal ya, Mbak ya? Iya, Pak. Oh, ya sudah, ya sudah. Saya tidak ada di situnya. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Ikut aja yang seperti yang di modul. Gitu ya, Mbak Novita ya? Kalau yang di modul itu kan, Pak, yang D5 itu udah dilunasin, Pak, pada Betul. saat trade-in. Betul, betul. Nah, kalau yang Tadi saya bawahnya tunjukkan itu tadi, memang belum dilunasi. Jadi saya ya, melunasinya pada saat pelunasan transaksi pelunasan. Gitu kan ya maksudnya kan, Mbak? iya, Pak. Nah, nggak apa-apa. Ikut aja yang di handout, nggak apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lainnya mau ditanyakan? Apa lagi? Tidak ada. Savio mau tanya nggak, Savio? Halo, Savio? Wah, tidur nih Savio nih. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri, saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Mas. Terima Mbak. kasih, Pak.